3, 2, 1, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para rekan. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan keseluruhan rangkaian dokumen konops kami, yang mana kami akan menggunakan objek sistem kepanitiaan, manajemen sistem kepanitiaan, yang mana latar belakangnya akan dijelaskan bersama oleh Syahara. Dipersilakan. Baik, pengembangan sistem ini dilatar belakangi oleh operasional kepanitiaan mahasiswa yang masih menggunakan berbagai tools digital secara terpisah. Koordinasi dilakukan melalui grup chat, tugas dicatat di spreadsheet, dan dokumen disimpan di cloud storage berbeda. Kondisi ini menyebabkan informasi tidak terpusat, progres sulit dipantau, serta pengelolaan dokumen dan anggaran menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem yang diusulkan dirancang sebagai platform manajemen operasional kepanitiaan berbasis digital dan terintegrasi. Sistem ini menyatukan proses perencanaan kegiatan, pembentukan panitia, pembagian tugas, monitoring progres, dokumentasi, hingga pencatatan anggaran dalam satu platform terpusat sehingga koordinasi menjadi lebih terstruktur dan mudah diawasi. Ruang lingkup sistem mencakup pengelolaan internal kegiatan kepanitiaan dari tahap perencanaan hingga evaluasi akhir. Sistem tidak difokuskan pada promosi acara, penjualan tiket, atau pembayaran eksternal, melainkan pada peningkatan efisiensi operasional internal organisasi mahasiswa. Sistem berbasis web ini dapat diakses sesuai hak akses pengguna. Ketua pelaksana dapat membuat dan memantau kegiatan, koordinator divisi mengelola tugas divisi, sedangkan anggota panitia melihat dan memperbarui tugas mereka. Seluruh aktivitas tersimpan dalam basis data terpusat untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan dokumentasi kegiatan secara lebih efektif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, analisis current system dilakukan untuk memahami kondisi operasional organisasi mahasiswa saat ini serta menemukan permasalahan yang menjadi dasar pengembangan sistem baru. Saat ini kegiatan kepanitiaan masih menggunakan berbagai media yang tidak terintegrasi. Komunikasi dilakukan melalui grup chat, pencatatan tugas melalui spreadsheet, sedangkan dokumen kegiatan disimpan di cloud storage. Akibatnya, informasi tersebar dan sulit dikelola secara konsisten. Kondisi tersebut menimbulkan kendala koordinasi karena ketua pelaksana dan koordinator divisi kesulitan memonitor progres pekerjaan secara real time. Monitoring masih dilakukan secara manual melalui chat, laporan, atau rapat sehingga kurang efisien dan beresiko menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sistem digital terintegrasi yang mampu mendukung koordinasi, pembagian tugas, monitoring progres, pengelolaan dokumen, dan pengawasan anggaran dalam satu platform yang lebih terstruktur dan mudah digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, sistem yang diusulkan merupakan platform digital berbasis web untuk membantu manajemen operasional kepanitiaan mahasiswa secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini dikembangkan karena proses operasional sebelumnya masih menggunakan media yang terpisah. Melalui sistem ini, seluruh proses kegiatan seperti pembagian tugas, monitoring pekerjaan, pengelolaan dokumen, dan pencatatan anggaran dapat dilakukan dalam satu platform terpusat. Ketua pelaksana dapat membuat kegiatan, mengatur struktur kepanitiaan, membagi divisi, dan membantu progres pekerjaan melalui dashboard monitoring. Selain itu, sistem juga memiliki beberapa user classes dengan fungsi berbeda, yaitu sekretaris untuk administrasi dan dokumen, bendahara untuk pengelolaan anggaran, ketua divisi untuk pembagian dan monitoring tugas, serta anggota panitia untuk melihat dan memperbarui progres pekerjaan. Dengan adanya sistem ini, proses koordinasi dan pengelolaan kegiatan kepanitiaan mahasiswa diharapkan menjadi lebih efektif, modern, dan terintegrasi. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya ada di ini ya, di operational scenario. Ini di sini tuh dijelaskan bagaimana sistem akan digunakan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Nah, proses ini dimulai saat para pengguna login sesuai dengan job desk atau role masing-masing dan masuk ke dalam dashboard utama yang menampilkan informasi kegiatan, tugas, proses, jadwal, dan dokumen. Ketua pelaksana membuat kegiatan baru dengan mengisi informasi dasar seperti nama kegiatan, deskripsi, dan tanggal pelaksanaan. Setelah itu, ketua pelaksana membentuk struktur panitiaan dan membagi anggota ke dalam beberapa divisi sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Ketua divisi kemudian membuat dan membagikan tugas kepada anggota atau para stafnya melalui sistem yaitu lengkap dengan ada beberapa deskripsi dan deadline pekerjaan tersebut. Nah, tugas yang dibuat otomatis muncul pada dashboard anggota terkait sehingga proses koordinasi menjadi lebih terstruktur. Anggota panitia dapat melihat tugas atau memperbarui progres pekerjaan dan mengirim hasil pekerjaan melalui sistem. Progres tersebut dapat dipantau langsung oleh ketua divisi dan oleh ketupel tersebut secara real time. Dengan skenario ini, sistem mampu mendukung koordinasi, monitoring, dokumentasi, dan pengolahan kegiatan secara lebih terintegrasi dan lebih efisien. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk menggambarkan seluruh bagaimana sistem ini bekerja. Dan saya akan menjelaskannya dengan diagram. Di sini pertama kita ambil contoh menggunakan use case diagram, yang mana use case diagram ini digambarkan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan dengan sistem yang diusulkan, yang mana diagram ini menunjukkan fungsi utama sistem serta hubungan masing-masing aktor yang tersedia. Ini bisa kita lihat ada ketua panitia, ada koordinator divisi, dan juga anggota panitia, yang mana mereka ini ada alurnya masing-masing, ada tugasnya masing-masing untuk mengelola dan menjalankan sistem gitu. Lalu di sini selanjutnya ada diagram selanjutnya, yang mana ada namanya class diagram, yang mana di sini class diagram ini itu digunakan untuk menggambarkan interaksi, digunakan untuk menggambarkan struktur sistem statis, termasuk hubungan antar kelas, atribut, dan metode yang dimiliki. Yang mana kurang lebih ini sebenarnya menjelaskan bagaimana sistem yang ada di dalam sistem ini tuh berhubungan satu sama lain gitu. Lalu selanjutnya ada ERD atau yang namanya Entity Relationship Diagram, yang mana kurang lebih ini sama dengan class diagram, namun lebih detail, yang mana di sini ada pengkategoriannya masing-masing seperti user. Ini seperti atribut yang dibutuhkan tiap anggota atau tiap pelaku aktor yang ada di dalam situ, dan juga kurang lebih atribut yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program gitu. Misalkan di sini user dia butuh nama, email, dan password untuk menjadi user. Lalu ada event, yang mana event ini kurang lebih untuk bikin sebuah event dibutuhkan ada namanya event name, description. Lalu juga ada divisi, lalu ada berbagai macam tugas, ada juga dokumen, yang mana kurang lebih ini tentang penguploadan dokumen yang ada di sistem, dan juga ada budget, di mana ini berkaitan dengan keuangan. Lalu selanjutnya ada sequence diagram, yang mana ini kurang lebih sama dengan ERD, yang mana ini menjelaskan bagaimana pelaku itu bergerak menggunakan sistem melalui database gitu. Yang mana contohnya adalah login, yang mana login ini divalidasi ke controller masuk ke database, jika valid maka akan balik lagi ke koordinator gitu. Lalu yang terakhir ada activity diagram,
yang mana ini adalah menunjukkan dan menggambarkan alur aktivitas atau workflow dalam sistem, yang mana diagram ini menunjukkan urutan proses operasional dari awal hingga akhir kegiatan. Selanjutnya tentang ablation study akan dilanjutkan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu selain perancangan sistem dan UML, dilakukan juga analisis tambahan menggunakan ablation study dan concurrence metric untuk mengetahui pengaruh fitur utama serta hubungan antar konsep dalam operasional kepanitiaan mahasiswa. Pada ablation study, beberapa fitur dihilangkan untuk melihat dampaknya terhadap sistem. Penghapusan fitur monitoring progress menyebabkan kesulitan dalam memantau pekerjaan secara real-time, sehingga koordinasi kembali bergantung pada laporan manual. Penghapusan fitur manajemen tugas membantu pembagian pekerjaan menjadi kurang terstruktur dan berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Sementara itu, tanpa penyimpanan dokumen terpusat, dokumen menjadi tersebar dan sulit dicari. Penghapusan dashboard monitoring juga membuat ketua pelaksana kesulitan memantau kondisi kegiatan secara menyeluruh. Hasil analisis menunjukkan bahwa fitur monitoring progress, manajemen tugas, dashboard monitoring, dan dokumentasi terpusat merupakan komponen penting yang mendukung efektivitas, transparansi, dan efisiensi operasional kegiatan. Selain itu, concurrence metric digunakan untuk melihat hubungan antar konsep utama dalam sistem. Hasil menunjukkan bahwa koordinasi manajemen tugas, monitoring progress, dokumentasi, dan sistem terintegrasi merupakan konsep yang paling sering muncul bersamaan. Monitoring progress berkaitan erat dengan efektivitas koordinasi, sedangkan dokumentasi terpusat mendukung efisiensi pengelolaan data dan evaluasi kegiatan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi digital, tetapi juga sebagai platform koordinasi yang mampu meningkatkan efektivitas kerja organisasi mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sistem manajemen operasional kegiatan kepanitiaan mahasiswa berbasis digital memberikan dampak strategis dalam meningkatkan pengelolaan organisasi mahasiswa. Dari sisi operasional, sistem ini meningkatkan efektivitas koordinasi karena seluruh proses kerja dilakukan dalam satu platform terintegrasi. Komunikasi, pembagian tugas, dokumentasi, dan pencatatan anggaran menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau. Sistem juga meningkatkan efisiensi kerja melalui monitoring progres secara real-time. Ketua pelaksana dan ketua divisi dapat memantau perkembangan tugas dengan lebih cepat, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Dalam aspek dokumentasi, seluruh proposal, laporan, surat, dan arsip kegiatan tersimpan secara terpusat, sehingga mempermudah pencarian data dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Pada aspek keuangan, sistem mendukung pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara lebih transparan dan akuntabel. Bendahara dapat mencatatkan transaksi langsung ke sistem, sementara ketua pelaksana dapat memonitor kondisi anggaran kegiatan. Secara keseluruhan, sistem ini mendukung tata kelola organisasi mahasiswa yang lebih modern, terstruktur, dan berbasis data. Sistem juga membantu evaluasi kegiatan serta meningkatkan kualitas manajemen organisasi secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu menjadi solusi untuk meningkatkan koordinasi, monitoring pekerjaan, pengelolaan dokumen, dan pengawasan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Demikian pemaparan mengenai konsep of operation sistem manajemen operasional kegiatan kepanitiaan mahasiswa berbasis digital. Terima kasih.